Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Ya, seperti biasa kami kembali lagi sebagai masyarakat pada umumnya yang terus dan masih selalu untuk dengan pasti mengikuti dan untuk memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Dan ini adalah implementasi kami sebagai keprihatinan demi keprihatinan yang dalam dengan berbagai polemik-polemik, berita-berita, dan keadaan-keadaan kondisi yang ada di masyarakat kita. Karena ini merupakan juga peran aktif kita sebagai warga negara. Dan tanpa sadar dan terus harus tetap sadar pada kondisi yang ada. Karena juga kami mengikuti terus perkembangan yang terjadi yang bergulir pada kehidupan kita bermasyarakat. Hingga pada tatanan kita berbangsa dan bernegara. Yang sudah semakin carut marut. Yang berlangsung beberapa peristiwa-peristiwa besar. Dan bahkan menjadi kontroversi di masyarakat pada keadaan-keadaan ini. Baik dari elit-elit, pemangku kebijakan, dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Juga sangat mencederai kondisi masyarakat yang memang sudah terpuruk. Nah, makanya kami langsung mengingat untuk kondisi sekarang ini menyambut pada perhelatan demokrasi yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 ini. Tepatnya tanggal 27 November 2024. Kita akan mengadakan pilkada serentak. Nah, disinilah tonggak awal bagi keberlangsungan hidup kita ke depan. Karena disinilah kita memilih pemimpin-pemimpin yang kita sudah lewati, bahwa kita sudah memilih pemimpin nasional pada Pilpres bulan April kemarin. Dengan penuh kontroversi dan hal-hal yang juga tidak baik-baik saja. Walaupun di sana sini kepuasan, kontroversi, kontra dan pro masyarakat menilai Pilpres kita. Dan semoga pada pilkada ke depan yang kita akan menyambut perhelatan demokrasi nasional secara serentak di bulan November bisa meminimalisir semua hal-hal yang tidak terjadi lagi dan bisa menimbulkan legitimasi yang besar terhadap masyarakat. Apalagi KPU yang di pusat sudah mencederai dengan kasus ketua KPU yang dipecat dengan persoalan yang cukup memalukan. Tapi
Semoga struktur KPU mulai pusat sampai daerah bisa menjaga agar legitimasi masyarakat bisa terjaga dengan baik. Karena kita memilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul legitimate dan tidak dipaksakan dan memaksakan kehendak. Apalagi dikarbit, ini kan dipaksa dan akan busuk pada akhirnya. Dan apalagi pemilihan pemimpin-pemimpin daerah bukan lagi rahasia umum bahwa pemimpin-pemimpin daerah sudah dikuasai oleh cukong-cukong. Nah inilah, kalau cukong-cukong sudah mempunyai kepentingan, pemimpin-pemimpin daerah ya cuma hanya boneka yang bisa diberikan instruksi-instruksi tanpa mempunyai kebijakan yang independen pada hal-hal keberpihakan masyarakat, bukan pada hal keberpihakan kepentingan sepihak kelompok dan menguntungkan cukong-cukong tadi. Nah inilah kita miris jika elit-elit, pemimpin-pemimpin sudah tidak independen lagi. Mereka dengan mudah diatur masyarakat yang akhirnya menjadi tumbal sebagai pelengkap penderita. Nah ini kan sebenarnya sia-sia kita mengadakan pesta demokrasi, pilkada yang serentak. Karena negara sudah menganggarkan dengan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar 121,1 triliun. Kami ulangi, negara menganggarkan pada pelaksanaan nanti di KPU juga itu memberikan dana segar 121,1 triliun. Ini bukan dana yang kecil. Apalagi bangsa kita, negara ini dalam kondisi yang masih belum baik-baik saja, dan masyarakat yang semakin terpuruk dengan kebutuhan hidup. Dan semoga elit-elit, pemimpin-pemimpin kebijakan bisa menghargai uang negara yang juga diambil dari uang pajak, uang rakyat yang 121 triliun lebih. Apalagi ini kan ada 17 partai sampai 18 partai ditambah 6 dari partai-partai lokal yang dipilih melalui pemilihan internal di Nanggro Aceh Darussalam sebanyak 6 partai. Nah, partai nasional itu sebanyak 18 partai. Nah, inilah kami sangat berharap nanti pilkada serentak ini di seluruh wilayah Republik ini bisa menjadi acuan memilih pemimpin-pemimpin agar bisa bersinergi antara pemimpin nasional dengan pemimpin-pemimpin daerah yang akan berkontribusi dalam pembangunan kita ke depan, agar masyarakat, agar bangsa ini bisa keluar
menjadi bangsa yang lebih tercerahkan. Apalagi kami melihat Pilkada DKI adalah etalase dalam pilkada nasional yang akan datang. Makanya pilkada DKI juga merupakan pilkada yang memberikan indikasi sebagai indikator bahwa daerah-daerah bisa mengikuti dengan pelaksanaan pilkada DKI. Karena mereka pasti menyoroti bagaimana pilkada DKI bisa berjalan dengan baik. Pemimpin bisa mengarahkan calon-calon yang sudah santer beredar, calon-calon yang akan diperebutkan oleh partai-partai dengan berbagai polemik-polemik yang terjadi di partai masing-masing, dengan elektabilitas para calon seperti Pak Anies Baswedan, Pak Ahok, dan Pak Ridwan Kamil yang mempunyai elektabilitas cukup tinggi di DKI yang mungkin akan dicalonkan oleh partai-partai pendukung. Nah, semoga pilkada di DKI bisa mencerminkan dan sebagai etalase yang betul-betul memberikan contoh kepada daerah-daerah, bukan malah memberikan contoh sebaliknya. Nah, inilah kami sangat berharap, dan kami sebenarnya juga maklum bahwa politik ini harus berjalan. Karena pesta demokrasi pada politik-politik yang juga bisa memberikan kepada masyarakat bahwa politik ini politik yang beretika, politik yang mempunyai norma-norma, bukan politik kepentingan, tetapi politik yang berkeberpihakan kepada masyarakat sebagai kedaulatan rakyat. Tentu kalau politik sudah bersih, berarti kita menghindari kolusi. Nah, inilah yang juga yang sangat menyakitkan. Kolusi di antara kelompok, di antara kepentingan-kepentingan. Nah, politik praktis. Dan muncul lagi nepotisme. Nah, inilah nepotisme berarti muncul lagi hal-hal yang negatif. Karena akan juga pasti dipaksakan. Apalagi cukong-cukong akan mudah masuk. Terjadilah money politik, bansos, pengarahan, aparat-aparat yang seharusnya mereka berpihak netral, mendukung demokrasi dengan netralitas yang tinggi untuk betul-betul lebih legitimate sebagai pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah, inilah kami berharap pada pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin
yang diharapkan oleh masyarakat luas. Kami sebagai masyarakat juga selalu menghimbau agar masyarakat juga berperan aktif pada pelaksanaan pilkada serentak yang akan datang. Dan mungkin secara efektif pada narasi ini, marilah kita berkomentar setuju atau apa masukan-masukan yang bisa memberikan pencerahan, mengingatkan, atau paling tidak kepedulian, rasa kepedulian yang tinggi, care kita kepada bangsa yang besar ini. Diharapkan makanya kita semua sebagai masyarakat luas untuk berperan aktif, lebih memberikan kritik-kritik yang konstruktif agar kita sama-sama menuju harapan yang lebih baik. Nah, ini kami juga menyinggung karena ini adalah merupakan hal yang sangat penting dengan mengurangi kebocoran-kebocoran, korupsi-korupsi yang sudah sangat parah. Kalau kita melihat ke belakang, korupsi-korupsi yang kontroversi dengan besaran nilai yang sangat tinggi. Makanya kami mempunyai perhatian yang sangat pada pemilihan calon-calon pimpinan KPK. Karena sudah ditentukan 9 nama dan sudah diumumkan oleh pemerintah 9 nama pansel KPK. Kami juga sudah tidak sebutkan lagi secara terinci nama-nama pimpinan KPK karena kami sudah di episode yang lalu kami sudah sampaikan tentang legitimasi pansel KPK yang didominasi oleh unsur pemerintah, 5 orang dari unsur pemerintah dan 4 dari kalangan-kalangan lain dari non pemerintah. Nah, ini kan dominasinya kami anggap dominasi karena lebih besar jumlah dari dominasi dari pemerintah. Apalagi kita mengingat waktu yang semakin sempit. Jangan sampai pemilihan yang bersifat tergesa-gesa pada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Nah, ini sangat kita khawatirkan. Karena sejak tanggal 26 Juni sampai 15 Juli sudah menjaring 525 calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK. Apakah ini bisa menyeleksi secara objektif dengan baik sehingga terjadi pemilihan yang lebih baik tanpa ada lagi penyesalan-penyesalan dan pilihan yang baik dari yang terbaik. Dan memang kami juga mendorong bagi para pemimpin-pemimpin atau penguasa
penentu kebijakan untuk memberikan kesempatan untuk mendorong partisipasi publik agar betul-betul mereka juga bisa menyuarakan, walaupun mereka diberikan kesempatan secara konstruktif, walaupun nanti penentuannya tetap nanti diberikan kepada pansel, diajukan kepada DPR untuk disahkan oleh Presiden. Nah, ini kan banyak tahapan-tahapan sebelum final dipilih dari 525 calon yang terjaring, dipilih calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas. Masih banyak tahapan. Mudah-mudahan waktu yang tersedia mencukupi dan seleksi yang tetap objektif dari pansel ke DPR dan kemudian ke Presiden. Ini semua kami harapkan untuk lebih objektif, selektif, agar semua bisa menerima dengan kekurangan baik kelebihan yang ada. Nah, tinggal nanti calon pimpinan dan calon dewas yang menentukan kredibilitasnya mereka masing-masing. Semoga tidak lagi seperti kejadian-kejadian seperti pimpinan KPK yang lalu, kemudian pimpinan Mahkamah Agung, kemudian pimpinan Mahkamah Konstitusi, apalagi pimpinan KPU. Nah, ini kami selalu mengingatkan untuk melawan lupa. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang kontroversi selalu menyertai dan mengikuti bangsa ini, sehingga peristiwa-peristiwa yang bahkan memalukan ini terjadi di pusat. Bagaimana di daerah-daerah yang tidak dan kurang sorotan-sorotan, bahkan untuk mencontoh elit-elit pusat untuk ke bawah struktur KPU, dari pimpinan ke bawah mulai pusat, provinsi, kabupaten kota. Ini semua bisa memberikan pencerahan agar tidak terjadi hal-hal yang sangat memalukan. Nah, itulah sebenarnya harapan kami, karena kami juga menyinggung supaya kita kembali lagi mengingat, semoga pelaksanaan pilkada, kemudian pemilihan pimpinan KPK dan pimpinan atau Dewan Pengawas KPK bisa baik menjelang pemilihan nanti. Kami juga mempunyai niat dengan keterbatasan. Ya, inilah keterbatasan kami. Semoga elit-elit, pimpinan-pimpinan dan penentu kebijakan bisa juga menghargai sebagai kami, sebagai masyarakat, untuk diberi kesempatan, diberikan supaya mendorong partisipasi publik untuk lebih berperan aktif, agar kepercayaan dan legitimate rakyat sebagai pemegang mandat memberikan kepada elit-elit kepercayaan bisa dipegang dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah harapan-harapan kami untuk lebih ke depan
agar bisa memberikan pencerahannya lebih baik, terutama kepada pimpinan-pimpinan, kepada elit-elit, dan kepada pemangku kebijakan, terutama pada pelaksanaan pilkada, apalagi pilkada di DKI yang sebagai etalase nasional, sebagai indikator kepada daerah-daerah untuk memberikan contoh pada pelaksanaan pilkada yang akan datang. Dan juga pada pimpinan, pada para calon pimpinan dan calon pimpinan KPK dengan calon Dewan Pengawas, agar dipilih secara objektif tanpa ada intimidasi, intervensi yang akan juga menyulitkan pada pimpinan nasional untuk memberantas korupsi yang semakin parah di Republik ini. Maka untuk itu, demikianlah harapan-harapan kami. Semoga dapat terwujud. Maka kami juga berharap semoga semua kita selalu berprasangka baik dan juga berprasangka jernih. Karena kita harus berpikir jernih untuk menghadapi rintangan-rintangan, godaan-godaan yang akan datang. Kita tetap harus menjernihkan pikiran, walaupun kondisi yang panas, tapi tetap kita harus jernih. Makanya semua berharap kita berprasangka baik dan berprasangka jernih. Maka untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.